Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai kanabinoid. Kami ini dari kelompok 8, kelas 2D Farmasi, yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Sri Asih, lalu ada Widianti, dan dengan saya sendiri, yaitu Nike Widya Gantika Putri. Baiklah, langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu pengertian. Kanabinoid adalah senyawa aktif yang ditemukan pada ganja. Di dalam ganja ini memiliki kandungan kanabinoid yang utama, yaitu ada kanabinol (CBN), lalu ada kanabidiol (CBD), dan ada tetrahidrokannabinol yaitu THC. Lalu selanjutnya masuk pada sejarah dari kanabinoid itu sendiri. Jadi, budaya marijuana sebagai zat psikoaktif pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Scythian pada tahun 7000 Masehi. Merekalah yang menyebarkan budaya marijuana ini ke India dan Persia, lalu tersebarlah ke seluruh dunia. Dengan peningkatan informasi tentang sifat analgesik, antiemetik, antispasmodik, dan psikoterapi yang dikaitkan dengan sistem kanabinoid endogen, seorang profesor yang bernama Johann William Huffman dari Clemson University secara luas dikreditkan dengan kemajuan dalam penelitian kanabinoid sintesis SC, yaitu analog THC yang dia kembangkan disebut senyawa JWH, dinamai menurut dengan penemunya. Namun senyawa ini tidak diujikan kepada manusia. Lalu di sini dapat dilihat ada sejarah singkat dari tahun ke tahunnya, sejarah dari kanabinoid ini. Jadi sebenarnya pada tahun 1838 sampai 1840, yaitu ada Tuan W.B.O. Shaughnessy yang menilai secara metodis obatnya, properti dari ganja, atau bisa dibilang ialah yang pertama kali menilai terapeutik ganja secara ilmiah dan mempublikasikan pada abad ke-19. Dari situlah dimulainya penelitian-penelitian lebih dalam lagi, baik dari strukturnya dan lain-lainnya, oleh peneliti-peneliti lain yang terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Di sini pada tahun 1992 ada kelompok Match Howlam berkolaborasi dengan kelompok Pertwee berhasil yang pertama mengenali endocannabinoid anandamide. Lalu setelah itu dilakukan penelitian-penelitian lagi oleh peneliti-peneliti seterusnya dari waktu ke waktu, dan pada tahun 2005 Sativex disetujui untuk dijual di Kanada dengan persetujuan peraturan diajukan untuk dijual Rimonabad DL di Amerika Serikat. Kelompok Aberdeen menemukan allosteric situs di CB1 reseptor. Penelitian pun terus dilakukan kembali, terus berkembang lagi. Sejarah kanabinoid ini didapat dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Di Marzo. Untuk selanjutnya, tanaman penghasil senyawa kanabinoid, yaitu tanaman ganja atau marijuana, atau dalam bahasa latinnya adalah Cannabis sativa, yaitu tanaman termasuk ke dalam suku ganja-ganjaan. Cannabis sativa ini merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena adanya kandungan zat narkotika, yaitu pada bijinya cannabidiol, kannabinol, dan tetrahidrokannabinol atau THC.
yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia. Selanjutnya adalah isolasi senyawa kanabinoid. Ekstraksi senyawa bioaktif seperti kanabinoid CBD dari ganja dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda, seperti dengan peralatan ekstraksi ultrasonik atau ultrasonic cannabis ekstraksi. Contoh alatnya seperti gambar tersebut. Dan dengan menggunakan teknik tinctur. Untuk membuat tinctur kanabis atau marijuana, caranya mudah untuk mengekstraksi THC atau kanabinoid dari tanaman tersebut. Sebuah tinctur menggunakan alkohol solusi berbasis yang digunakan untuk mengekstrak senyawa organik dalam tanaman tersebut. Untuk tahapan yang pertama, keringkan sekitar 4-5 gram tunas cannabis sativa. Selanjutnya, giling material untuk menambah luas permukaan. Setelah itu, panggang marijuana dengan suhu 240 Fahrenheit selama 30 menit. Setelah itu, tempatkan marijuana dalam 2 ons alkohol. Pastikan tertutup rapat dan tutup wadah untuk mencegah pertukaran gas dengan udara. Setelah itu, tempatkan wadah di tempat yang sejuk dan gelap. Setelah warnanya stabil, yaitu hingga 2 atau 3 jam, saring cairannya menggunakan penyaring kopi atau kain katun tipis. Setelah itu, simpan tinctur dalam botol penetes kaca yang berwarna gelap. Pemanfaatan senyawa kanabinoid. Yang pertama, pada penyakit Alzheimer. Kanabinoid berhasil mencegah proses rusaknya sel saraf akibat Alzheimer. Yang kedua, pada penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau yang disingkat dengan ALS, kanabinoid mengurangi gejala-gejala seperti rasa sakit, hilangnya nafsu makan, depresi, dan menetesnya air liur. Yang ketiga, pada penyakit fibromalgia, ditandai dengan menyebarnya rasa sakit pada otot serta tulang. Yang keempat, pada penyakit glukom adalah kondisi di mana sirkulasi cairan mata ini terganggu karena saluran tersumbat. Yang kelima, pada penyakit rheumatoid arthritis, kanabinoid ini dapat menghambat laju penyakit RA. Atau penyakit sulit tidur biasanya diobati dengan berbagai macam obat-obatan psikotropik, salah satunya Valium. Cannabidiol mempunyai efek lebih baik daripada THC dalam membantu masalah sulit tidur. Kanker dan leukemia, kanabinoid menghambat respon angiogenesis. Bila tumor tidak melakukan angiogenesis, ia tidak akan tumbuh. Diabetes adalah penyakit autoimunitas yang ditandai dengan turunnya produksi insulin yang menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah. Kanabinoid dapat membantu mengurangi gejala akibat diabetes. Distonia adalah penyakit gangguan saraf yang mempengaruhi gerak otot. Kanabinoid dapat mengurangi laju penyakit distonia, migrain, dan sakit kepala. Senyawa kanabinoid memiliki efek antinosiceptif pada daerah PAG. Osteoporosis adalah penyakit degeneratif pada tulang yang ditandai dengan rusaknya jaringan tulang. Obat-obatan yang mengandung senyawa kanabinoid. Epidiolex saat ini dalam uji klinis. GW Pharmaceutical telah mengembangkan dan menguji beberapa obat kanabinoid. Salah satunya obat-obatan mereka. Epidiolex mengandung bentuk yang sangat dimurnikan dari tanaman yang berasal dari cannabidiol atau CBD, yang merupakan senyawa non-psikoaktif dalam tanaman ganja. Epidiolex menggunakan CBD bukan THC. CBD telah dikenal untuk mengobati sindrom Dravet, suatu bentuk yang jarang dan parah epilepsi pada anak.
Sesamet. Sesamet telah mengalami uji klinis dan telah ditemukan untuk membantu pasien kanker yang berhubungan dengan hilangnya nafsu makan, mual, dan muntah. Bahan aktif dalam sesamet disebut nabilon. Nabilon mirip dengan bahan aktif dalam ganja, THC, aktif sintesis kanabinoid. Nabilon memiliki efek yang kompleks pada sistem saraf pusat, berinteraksi dengan sistem reseptor kanabinoid dengan cara yang sama seperti THC dan kanabinoid legal lainnya. Nabilon adalah kapsul yang dikembangkan oleh Valen Pharmaceutical yang berisi kanabinoid sintesis yang mirip dengan THC. Produk ini tidak mengandung sifat botani nyata dan hanya meniru pengaruh THC, seperti produk sebelumnya. Nabilon digunakan untuk mengobati mual dan muntah pada kanker dan pasien AIDS. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.